Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Topan Karunia di channel YouTube gua ini, Warehouse PR Custom Indonesia. Di kesempatan kali ini gua mau review toolbox barber custom pesanan dari Mas Megi dari kota Solo, Jawa Tengah. Beliau pesan toolbox barber custom untuk pekerjaan beliau yang selain sebagai barber di barbershop, beliau juga sebagai hairstylist di acara pernikahan. Nah, seperti apa toolbox barber custom pesanan beliau? Yang pasti semua produk yang gue review di channel YouTube gue ini adalah produk-produk yang beda dari produk-produk sebelumnya. Jadi buat teman-teman barber yang pesen produk dari Warehouse PR Custom Indonesia, makanya beri gua challenge untuk membuktikan bahwa produk yang gue produksi itu beda dari produk-produk yang gue produksi sebelumnya. Jadi gimana lagi, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ya gua review produknya. Dan ini dia produknya. Ini bos produknya. Dari luar sekilas hampir sama, cuma bedanya ini bahan terbuat dari kayu pinus yang udah di open. Kalau teman-teman penasaran apa sih bedanya pinus biasa dengan pinus open, nah dari pengalaman gua dalam bidang customan. Jadi gini loh, kalau misalkan pinus open, kita bahas pinus open sama pinus jemur ya. Nah, kalau pinus jemur itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dijemur di bawah terik matahari. Sedangkan di kampung gue ini, di Purbalingga, khususnya Desa Siwara, Kecamatan Karangreja, itu suhu udara apalagi musim hujan ini sangat dingin. Jadi cahaya matahari itu nggak full satu hari, jadi membutuhkan waktu yang cukup sangat lama. Nah, makanya gue lebih memilih pinus open. Jadi untuk pengeringannya pinus open itu pertama lebih singkat, kedua keringnya itu sampai ke dalam kayu, jadi pori-pori kayu itu udah mengering. Nah, kelebihannya itu, dan ini terbuat dari kayu pinus open ya, sama full bahan full 30 cm. Jadi bagian tengah ini nggak ada sambungan bos. Kenapa sekarang gue lebih memilih kayu-kayu yang dari lokal, terutama berbahan 30 cm. Nah, dari pengalaman gue pribadi, terus terang untuk toolbox barber custom berbahan jati Belanda, pertama prosesnya itu lebih lama. Yang kedua, pengelemannya juga lebih lama. Yang ketiga, karena banyak customer gua yang kurang perawatan, kurang hati-hati, karena sering dijemur juga, akhirnya lem penyambungan ini sedikit ada celah. Jadi gimana lagi, mungkin buat teman-teman tukang kayu bisa kasih saran ke gua di kolom komentar. Karena terus terang semua produk yang gua produksi massal itu udah gua eksperimen terlebih dahulu atau test drive. Jadi gua pribadi juga seorang barber, gua juga melayani home service bahkan sampai 15 km jauhnya. Makanya gua lebih memilih
toolbox barber custom yang terbuat dari bahan 30 cm. Nah, sama dengan 8 pelindung sudut. Untuk pelindung sudut yang ini model kotak minimalis, size-nya lebih besar daripada size pelindung sudut yang gue bawa size pelindung sudut toolbox barber custom yang gue bawa di acara hair battle kemarin di Kota Bandung. Videonya ada di atas. Dari luar masih sama ya bos. Kalau ada yang bertanya kenapa nggak ada logonya, by request bos. Jadi Mas Megi yang dari kota Solo ini, beliau belum memiliki logo barbershop atau logo barbernya. Jadi gimana lagi bos? Langsung aja ya, gua buka dalamnya karena perbedaannya ini ada yang di dalam. Nah, masih sama, 2 kunci double safety. Siap-siap bos. 1, 2, 3. Toolbox barber custom yang 2 tahun lalu gue produksi, free mirror atau cermin. Itu kan ada kuncinya di sini. Masih ingat nggak bos? Kalau misalkan yang baru nonton video gua kali ini, silahkan scroll sampai bawah. Dulu gua buat model di sini ada kunci. Jadi itu udah cukup aman ya bos. Tapi karena ini nggak langsung ke body toolbox, ini dilapisin dengan bahan fake leather atau kulit sintetis bahan jok mobil. Jadi gua kolaborasi dengan salah satu bengkel jok mobil. Inilah jadinya. Nah, untuk pengaman mirror gua pakai 3 pengikat karet. 1, 2, 3. Ini aman bos. Dia nggak akan jatuh. Kalau gerak karena ditarik pasti gerak. Tapi kalau diem ya nggak akan jatuh sih, aman. Cara nyopotnya juga gampang. Bagian bawah dicopot dulu, bagian atasnya ditarik. Saat cermin ini digunakan bisa ditaruh di sini. Nah, untuk sebagai pengaman tinggal diikat aja bos. Aman bos, nggak akan jatuh bos, aman. Gue rasa ini murni ide gue nggak jiplak-jiplak dari pengrajin toolbox barber custom lainnya. Ini murni real. Sebelum gue buat ini, gue itu izin dulu ke customer gue, Mas Megi itu sulit untuk menjelaskan gimana sih cara mengikat kacanya via call. Akhirnya gue mutusin, Mas, gue minta waktu kapan bisanya untuk gue jelasin via video call. Nah, Mas Egi, Mas jam sekian gue bisa, oke lah. Akhirnya gue video call sama beliau, gue desain cara mengikatnya kayak gini mas, bawahnya kayak gini, atasnya kayak gini, nanti cara nariknya kayaknya kayak gini. Itu pasti aman. Kata Mas Egi, aman gak mas? Aman. Ya udah, akhirnya gue buatlah kayak gini. Ternyata gue desain, gue bikin, alhamdulillah tanpa gangguan bos. Cara pemasangannya gampang bos. Masukin. Nah, ini tinggal karetnya ditarik.
Aman. Nah, untuk toolbox barber custom punya gua pribadi, karena tanpa cermin atau tanpa mirror, jadi full tempat untuk sisir, razor, dan gunting ya. Karena ini ada tempat untuk mirror, otomatis space itu kemakan untuk mirror. Nah, tapi tenang, ada 8 space untuk gunting, razor, dan sisir. Ini bisa untuk gunting, ini untuk razor, untuk sisir, dan kebutuhan lainnya. Satu lagi yang di request sama Mas Megi asal Solo. Pertama, ini bos, ini nggak ada tricom karena Mas Megi minta dia punya tricom original, jadi dia nggak butuh tricom dari kayu. Nah, kendalanya apa? Karena tinggi tricom ini sekitar 9 cm. Nah, sedangkan toolbox barber custom ini tinggi luarnya itu 12 cm. Otomatis com size 8 itu akan mengganjal bagian tutup. Otomatis si tutup ini nggak bisa ditutup bos, pasti dia keganjal. Nah, kata Mas Megi ini, nggak apa-apa mas, kom saya bisa dipotong kok. Oh ya udah, akhirnya gue buatin space seperti ini. Ini masih kelihatan tinggi karena ini belum dipotong. Nah, untuk perbedaan yang kedua, di bagian sini ada lubang 3 lubang. Ini fungsinya untuk display gunting Mas Megi itu saat digunakan. Jadi untuk space 8 ini kan saat gunting itu tidak digunakan ya. Nah, kalau saat gunting digunakan, jadi nggak perlu lagi narik dari tempatnya, jadi tinggal ditaruh di space ini. Nah, karena inti dari ketajaman gunting itu di bagian ujung. Kalau barber pasti tahu, anak barber, anak salon juga pasti tahu. Kalau anak pangkas rambut, kebanyakan banyak banget yang nggak tahu inti gunting itu di mana ya. Karena gue juga anak pangkas rambut bos. Nah, di bagian bawahnya ini gue lapisin full spons sebagai peredam clipper dan peralatan lainnya. Jadi aman bos. Yang penting ya jangan ditusukin aja. Kalau ditusuk ya tembus bos. Masih sama, ada 4 pengikat clipper. Kalau kebutuhannya cuma 2 ya 2 clipper. Ini bisa untuk shaver, ini bisa untuk trimmer atau detailer. Di sini untuk hair dryer muat bos, karena ini bagian dalamnya ukurannya itu sama dengan toolbox barber custom yang gue bawa, alias yang gue punya kemarin. Untuk teman-teman yang penasaran bisa cek videonya di atas ini. Ini kuncinya bos. Karena pengiriman, kunci gue taruh di sini ya. Gue rasa cukup sekian review toolbox barber custom pesanan dari Mas Megi asal dari kota Solo, Jawa Tengah. Buat teman-teman yang mau request produk-produk warehouse PR custom Indonesia, silahkan request.
silakan dibuat challenge atau tantangan supaya produk yang gue produksi itu beda dari produk-produk yang pernah gue produksi. Makanya setiap produk yang gue produksi karena beda, gue review di channel YouTube gue ini. Gue Topan Karunia, owner Warehouse PR Custom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barber Custom Indonesia.